Jadi bid'ah ini masalah lama yang sudah menjadi pembahasan tuntas dari para ulama kita ya. Memang ada dua kubu kalau kita bagi secara sederhana. Kubu yang mengatakan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi, maka itulah bid'ah. Apa yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, maka itulah bid'ah. Jadi kubu satu pendapat. Pendapat ahli sunnah wal jamaah boleh dibilang mereka sama-sama pakai dalil itu ya, sama-sama dalilnya setiap perkara gimana hadisnya, kullu amrin, setiap perintah agama yang tidak ada landasan agamanya, tidak ada landasan perintah dan larangannya, maka itu bid'ah ya, dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk ke neraka. Ini dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah segala sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan di zaman Nabi, tetapi masih sejalan ya dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, maka itu tidak bisa disebut sebagai perkara yang bid'ah. Dia bisa masuk kategori mubah, bisa sunnah ya, bisa juga haram, bisa juga makruh. Jadi hukum-hukum baru, masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi, kata Al-Is bin Abdus Salam dan ulama-ulama yang lain, itu bisa mencakup 5 hukum ya, bukan hukum, tidak mutlak harus menjadi bid'ah. Dia bisa menjadi haram, dia bisa menjadi sunnah, dia bisa menjadi makruh, dia bisa menjadi mubah. Lihat konteksnya dulu, apa yang mau dibicarakan ya. Kita ambil contoh umpamanya kayak tadi Bapak nyebutin apa, memperingati nuzulul Quran, memperingati maulid Nabi dan lain sebagainya. Nabi emang nggak pernah ngelakuin itu Pak, tapi bukan perkara kaidahnya adalah tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi menjadi terlarang dan haram untuk kita lakukan. Nah, ini kuncinya nih. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi menjadi terlarang atau menjadi haram untuk kita lakukan. Banyak kok hal-hal yang Nabi nggak ngelakuin tapi dilakuin sama sahabat ya kan, kayak kisah sholat habis wudhu Bilal. Nabi nggak pernah ngelakuin itu, yang ngelakuin cuma Bilal, dan hampir-hampir Nabi nggak tahu tuh kalau Bilal melakukan itu. Nabi tahu setelah beliau Mi'raj dan dikisahkan terompah Bilal ya, sudah ada terlebih dahulu. Ketika turun, kemudian Rasulullah bertanya, amalan apa yang kau harapkan bisa masukkanmu ke dalam surga ya Bilal? Kayaknya nggak ada ya Rasulullah, cuman saya membiasakan diri habis wudhu itu suka sholat 2 rakaat. Wabidak, kata Rasulullah, jangan-jangan itu memang yang membuat engkau dimuliakan oleh Allah. Sandalmu udah ada disediakan terlebih dahulu sebelum engkau datang di surga gitu. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita klaim segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi menjadi haram, menjadi terlarang. Enggak. Kita lihat dulu masalahnya. Kalau memang soal memperingati, kita lihat ya, kalau Al-Quran bilang apa? Wadzakir fi ayamillah, berilah peringatan dalam ayamillah. Ayamillah itu maksudnya hari-hari istimewa ya, kayak peringatan nuzulul Quran, peringatan maulid Nabi, itu kan sejarah yang penting harus kita ingatkan kepada umat ya. Dan kita lihat ternyata peringatan maulid Nabi dan nuzulul Quran gak ada sesuatu yang bertentangan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Mereka kumpul ngambil ilmu, mereka kumpul silaturahim, mereka kumpul makan-makan, semuanya kuat dalilnya nih. Silaturahim ditekankan, kumpul-kumpul ditekankan, ngambil ilmu ditekankan, makan bareng juga ada dalilnya. Lalu apa yang kita salahkan dari tradisi semacam ini? Bukankah semacam ini justru harus kita galakkan sebagai alternatif pertemuan atau kumpul-kumpul di kumpul-kumpul night club, di kumpul-kumpul kafe lainnya kan? Kalau yang kayak begini dipermasalahkan, nanti yang malah diramein kumpul-kumpul di bioskop dong, kumpul-kumpul di night club dong, kumpul-kumpul di kafe-kafe dong, begitu ya. Jadi
siapa yang bisa menentukan perkara bid'ah dan tidak? Ya adalah para ulama yang mumpuni, Pak. Jadi kalau saya sih dalam soal ini udah dibahas sama ulama-ulama salaf kita tinggal ngikutin aja. Ya, jangan ngikutin ustadz sekarang. Termasuk saya ustadz sekarang jangan diikutin. Ya pembagian bid'ahnya udah jelas itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena definisi ini sudah menjadi keyakinan, kadang susah untuk kita rubah. Mereka udah yakin dengan pendapatnya bid'ah semacam ini, kita juga sudah yakin dengan pendapatnya seperti ini. Kalau udah kayak begini, yang harus kita kedepankan adalah lakum dinukum waliyadin. Udah toleransi aja, ya udah, ya ente juga udah merasa benar, ane juga udah merasa benar. Kita semua insya Allah jadi orang yang orang jadi benar. Yang nggak benar itu kalau sampai kita saling berantem, saling ribut, ya, nah itu yang diharamkan. Ya, berbeda pendapat itu insya Allah rahmat. Ribut gara-gara berbeda pendapat menurunkan laknat. Gitu Pak ya. Dulu ada kisah menarik tuh, kan ada ulama Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, ulama Mesir Allah yarham, sudah meninggal dunia. Biasanya ulama-ulama Al-Azhar itu kalau Ramadan suka dikirim ke beberapa di wilayah dan pelosok. Ketika Syekh Muhammad Al-Ghazali ditugaskan di satu provinsi di Mesir, beliau sudah mendapatkan kebiasaan masyarakat situ merasa sholat tarawihnya dengan 2-3. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang menginginkan 11, Pak. Ribut. Ada yang minta 2-3, ada yang minta 11. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali turun yang menanganinya itu. Kalian tahu hukum sholat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Berantem, berkelahi, ribut haram apa sunnah? Haram. Ya sudah, karena sholat tarawih ini sunnah, kita bubarkan saja, tidak ada sholat sunnah tarawih di sini, daripada kita pada ribut, pada bengong semuanya. Ya akhirnya diambillah jalan keluar. Kita akan sholat tarawih di 8 rakaat. Yang mau terus, yang sudah merasa cukup dengan 11, silakan ya lanjutkan dengan imam witir yang 3 ya. Adapun nanti yang pengen 2-3 silakan nunggu setelah nyelesain yang 11 itu. Itu cara yang bijak ya. Nah itu dilakukan di Istiqlal gitu ya, ada yang 11, ada yang 2-3. Nah itu kearifan lokal, cara berpikir dan menyelesaikan masalah yang semacam itu yang perlu kita kedepankan. Jangan nyalain mulu lah, ini bid'ah, ini salah. Jangan sampai bergaul sama ahli bid'ah. Jangan sampai datangin pengajian ahli bid'ah. Wah, ini kalau udah kayak begini akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan masalah. Ya, di sana ada kebenaran, di sini juga ada kebenaran. Saya dulu waktu pulang pertama kali dari Mesir, Pak, tetangga saya orang ngontrak. Ya, suaminya itu dekat sama saya, istrinya juga dekat sama saya. Ketika ibunya meninggal, itu ya karena tinggal di Betawi kan ya, orang-orang yang datang pada ngedoa baca Yasin. Rupanya ada mantunya yang bawa paham nggak setuju dengan doa Yasin seperti itu, langsung marah-marah di tempat orang yang harusnya bersedih. Apa-apaan nih katanya, nggak bener nih, yang bilang semua tuh surat Yasin itu. Masya Allah ya ngelihat kayak begitu, namanya orang Betawi jadi segan pengen ngebantuin, apalagi dia orang ngontrak di situ kan. Tapi saya kesian juga kan kalau nggak dibantu. Orang-orang udah nggak mau nyariin keranda yang mandiin dan lain sebagainya. Ya akhirnya saya karena melihat bukan menantunya yang tinggal dengan depan rumah itu, akhirnya kita cariin yang bisa mandiin, yang kita bisa makamin. Nah begitulah hukum sosial. Kalau kita terlalu saklek dengan hukum yang kita boleh saja berbeda pendapat ya, tapi jangan sampai itu tadi menimbulkan konflik di tengah masyarakat gitu kan. Sempat ramai itu kayak begitu ya.
Mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam keberagaman kita ya. Gitu. Ya Pak ya. Bapak bukan ahli bid'ah kan? Kayak salawat yang tadi kita baca itu oleh sebagian mereka dianggap bid'ah. Jadi pernah saya mimpin pengajian di daerah Cipinang. Ya, saya setiap kali mau ngaji mulai pakai salawatan gitu. Kata pengurusnya, Ustaz, waktu Ustaz tiba-tiba baca salawatan kayak gitu, ada orang-orang Wahabi pengen dengerin Ustaz tuh tadinya gitu. Tapi begitu Ustaz mulai dengan salawatan dia keluar tuh. Jadi dia punya paham tertentu, akhirnya nggak jadi. Pertemuan berikutnya karena di situ beragam masyarakatnya dan pahamnya, saya hilangkan salawat saya dan akhirnya dia pun mau nongkrong. Tapi nongkrongnya hanya beberapa kali saja dan seringnya banyak nggak nongkrong. Jadi memang mereka tuh udah menutup diri, tidak akan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Itu yang repotnya di situ. Ya, kalau kita tidak, silakan ambil ilmu dari kubu mereka selama itu baik, ya, dan kita tidak memaksakan untuk menutup diri, tidak mau menghadiri pengajian-pengajian mereka. Ya. Begitu Pak ya. Udah cukup ya, mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi. Iya, apa yang nanya lagi nih? Mudah-mudahan nanya rekening nih. Mungkin menarik masalah artinya perlu juga dijelaskan kalau saya pribadi melihat bid'ah itu adalah satu yang prinsip, misalnya kita nggak boleh mendoakan Allah atau secara ini bertauhid dengan benar, itu yang saya katakan bid'ah. Kalau ada orang yang melakukan tauhid salah, itu bid'ah. Tapi kalau yang masalah buruk, cabang segala rupa, saya rasa masa gara-gara orang bersalawat masuk neraka. Ada ceritanya begitu. Ini terlalu ekstrim. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang goyang. Kadang-kadang dia tadinya udah anteng ngaji dengan begini repot, ribut. Ini apa ya? Ini yang kadang-kadang belum jelas apa sih itu bid'ah. Sebenarnya kalau menurut acuan, kalau bid'ah itu adalah berkaitan dengan tauhid. Karena bid'ah itu tidak bertauhid dan menjerumuskan orang ke neraka. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kalau ada orang bersalawat segala rupa, itu masalah buruk ya. Biasa-biasa aja, nggak ada urusannya masa orang bersalawat kembali lagi sampai masuk neraka, kan seperti itu. Ini bagaimana mensiasati Ustaz supaya orang itu diberikan pemahaman kalau bid'ah itu gini sebenarnya. Ini begini. Belajar Ustaz. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu juga salah satu solusi ya untuk memudahkan kita bisa membedakan bid'ah dengan tidak. Jadi kalau masalahnya akidah kemudian berbeda dan keluar dari jalurnya, baru itu kita bid'ahkan. Maka para ulama juga sepakat tuh membid'ahkan pemikirannya Mu'tazilah, ya, membid'ahkan pemikirannya siapa? Kalau dalam konteks sekarang seperti Ahmadiyah, ya itu bid'ah tuh, setuju memang. Ya, itu harus kita nilai sebagai bid'ah. Adapun kalau kita udah tahu ini wilayah khilafiyah, maka jangan kita klaim sebagai bid'ah. Seperti kunut dengan tidak, itu kan khilafiyah, jangan kita nilai sebagai bid'ah. Nah kalau mereka itu mengatakan itu soal bid'ah, nah ini yang suka nggak ketemu tuh ya. Maka kita gimana solusinya? Ya lagi-lagi menuntut ilmu sehingga kita bisa ngebedain mana yang bid'ah, mana yang khilafiyah. Mereka lebih cenderung membahas soal khilafiyah menjadi bid'ah. Itu yang akhirnya rancu kita di sini. Sehingga kalau kita berbeda berarti bid'ah. Padahal enggak, kalau kita berbeda semuanya insya Allah ya dalam kondisi mendapatkan rahmat. Yang mau kunut benar, yang enggak kunut juga benar. Ya, yang salah itu yang enggak sholat subuh ya. Ya, baik gitu, bagus masukannya. Ya, kapan-kapan kita akan bahas buku tentang pengertian bid'ah ya dalam pertemuan berikutnya. Saya pernah menerjemahkan karangan guru saya tentang pengertian bid'ah. Tapi filenya sampai saat ini saya belum ketemu ya karena beberapa kali laptop saya hilang.
Itu ada sekitar 4-5 halaman. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya sudah ketemuin file itu untuk kita bahas nanti. Sudah saya terjemahkan insyaallah. Ya, mudah-mudahan insyaallah panjang umur. Cukup ya, kita tutup dengan doa. Hamdan syakirin hamdan wafi'un kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalika wa arzimu sultanik ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima qulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa lisanana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah wa amalana minar riya'. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasra ummata sayyidina Muhammad wa khudhul man khadhal ummata sayyidina Muhammad. Allahumma izzil islam wal muslimina fi Indonesia hadha. Allahumma ja'al balada Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.